saya Dwi Fitriah, NPMC 1C0222072 dari Universitas Bengkulu, Prodi S1 Akuntansi semester 2. Di sini kita akan membahas soal tentang perusahaan jasa dengan nama perusahaan Sablon Rafflesia. Tuan Gani memutuskan membuka sebuah usaha dengan nama Sablon Rafflesia yang memberikan jasa berupa sablon baju digital. Tuan Gani ini memutuskan pada tanggal 1 April 2023. Tuan Gani menjadikan bekas garasi rumahnya yang beralamat di Simpang Pandi sebagai tempat usahanya. Jadi Tuan Gani menjadikan bekas garasi rumahnya sebagai tempat usaha. Berikut adalah transaksi-transaksi yang berhubungan dengan Sablon Rafflesia pada bulan April 2023. Tanggal 1 ini Tuan Gani menginvestasikan uang sebesar 185 juta untuk modal awal membuka Sablon Rafflesia. Jadi dia mempunyai tabungan sebesar 185 juta dan dia memutuskan untuk menginvestasikan semua tabungannya itu untuk membuka usaha Sablon Rafflesia. Tanggal 1 juga dia melakukan renovasi terhadap garasi rumahnya berupa pembenahan dinding dan keramik sebesar Rp3.500.000. Tanggal 3, Sablon Rafflesia membeli 2 mesin printer kaos digital dan komputer untuk mengoperasikannya senilai 85 juta. Tetapi baru dibayar oleh Tuan Gani secara tunai sebesar 40 juta dan sisanya dilakukan perjanjian pembayaran kapan saja dengan minimal waktu 6 bulan tanpa bunga. Jadi di perjanjiannya ini dia boleh bayar kapan saja minimal sampai 6 bulan dari tanggal perjanjian tanpa adanya bunga. Lalu selanjutnya tanggal 4 April Tuan Gani merekrut seorang karyawan yang akan membantunya menjalankan usaha dengan perjanjian kontrak gajinya Rp1.600.000 per bulan dan dibayar setiap akhir bulan. Tanggal 5, Sablon Rafflesia membeli perlengkapan yang berkaitan dengan printing senilai Rp800.000 secara tunai. Lalu tanggal 6 Sablon Rafflesia membeli perlengkapan berupa kaos, hoodie dan juga topi senilai Rp4.500.000 yang baru dibayar oleh Tuan Gani sebesar Rp1.500.000. Lalu tanggal 6 juga Tuan Gani Sablon Rafflesia membayar biaya pemasangan WiFi IndiHome sebesar Rp400.000. Tanggal 7, Sablon Rafflesia melakukan promosi untuk usahanya melalui media sosial dan menghabiskan biaya sebesar Rp500.000. Tanggal 8, menerima uang sebesar Rp700.000 untuk jasa sablon kaos yang telah diselesaikannya dari Nyonya Tiara. Tanggal 9, menerima uang sebesar Rp1.300.000 dari jasa sablon kaos kepada Tuan Robin. Tanggal 9 juga dia menyelesaikan jasa sablon hoodie sebesar Rp1.500.000 namun belum dibayar oleh Nyonya Ingrid. Tanggal 11 dia menyelesaikan jasa
sablon kaos senilai 900.000 dan baru diterima uangnya sebesar 500.000. Tanggal 12 menerima perlengkapan berupa Tanggal 12 membeli perlengkapan berupa gantungan baju, hanger, dan lainnya sebesar 1 juta secara tunai. Selanjutnya tanggal 14 Tuan Gani mengambil uang sebesar 300.000 untuk keperluan pribadi. Tanggal 14 Tuan Gani juga menerima uang sebesar 1.500.000 untuk jasa sablon kaos yang akan diberikannya 1 bulan ke depan kepada Tuan Heri. Tanggal 15 dia menerima orderan sablon hoodie senilai 800.000 untuk tanggal 20 April 2023. Lalu tanggal 16 Sablon Rafflesia menyelesaikan jasa sablon topi senilai 650.000 namun belum menerima bayaran. Tanggal 16 Sablon Rafflesia juga menerima uang atas jasa sablon hoodie yang diselesaikan pada tanggal 9 April yang ini tadi, yang dari Nyonya Ingrid. Terus tanggal 18 Sablon Rafflesia melakukan renovasi tempat usahanya berupa pengecatan ulang sebesar 300.000. Tanggal 20 Sablon Rafflesia menyelesaikan jasa sablon hoodie yang diorder pada tanggal 20 Sablon Rafflesia menyelesaikan jasa sablon hoodie yang diorder pada tanggal 15 April 2003 namun belum menerima uang. Kan tadi ada orderan tanggal 15 yang ini, tapi tanggal 20 setelah menyelesaikan orderan itu dia juga masih belum menerima uang. Terus tanggal 23 dia baru menerima uang jasa sablon hoodie di atas. Tanggal 22 dia juga menerima orderan sablon topi sebesar 450.000 untuk tanggal 28 April 2023. Tanggal 22 dia membeli perlengkapan printing untuk mengoperasikan usahanya senilai 350.000. Tanggal 24 dia menerima uang atas jasa sablon topi yang diselesaikan pada tanggal 16 April 2023. Ini dia menerima uang sablon kan tadi tanggal 16 ada yang menyelesaikan jasa sablon topi namun belum menerima bayaran. Nah, dia pada tanggal 24 dia menerima bayaran atas tanggal 16 ini. Terus selanjutnya tanggal 25 dia mengambil uang untuk kepentingan pribadinya sebesar 200.000. Lalu selanjutnya tanggal 26 April dia membayar utang atas pembelian peralatan tanggal 6 April. Tadi pada tanggal 6 April dia membeli perlengkapan yang berupa kaos, hoodie, dan juga topi senilai 4.500.000. Berarti sisanya dia membayarnya pada tanggal 26 ini. Terus selanjutnya pada tanggal 28 dia menyelesaikan jasa sablon topi yang diorder tanggal 28 April dan menerima uang sebesar 455.000. Tanggal 29 April. Lalu pada tanggal 29 April
Sablon Rafflesia melakukan renovasi untuk tempat usahanya lagi berupa penggantian pintu menjadi pintu kaca sebesar 6 juta. Tanggal 30, Sablon Rafflesia membayar biaya listrik, air, dan telepon sebesar 800.000 seluruhnya. Tanggal 30, Sablon Rafflesia juga membayar gaji kepada karyawannya. Tanggal 30, Sablon Rafflesia juga mendapatkan orderan untuk bulan depan sebesar 750.000 dan telah menerima uang muka sebesar 350.000. Setelah kita menganalisis soal yang ada, selanjutnya kita bisa mengisi persamaan dasar akuntansi dari soal tersebut. Yang pertama, tadi ada ini, Tuan Gani menginvestasi uangnya sebesar 185 juta sebagai modal awal. Persamaan dasar akuntansinya, pada cash 185 juta dan juga modalnya 185. Selanjutnya tanggal 1, Tuan Gani melakukan renovasi terhadap garasi rumahnya sebesar 3.500.000. Lalu dari situ kita bisa tahu Tuan Gani itu kas modal dari Tuan Gani tadi berkurang sebesar 3.500.000, tetapi asetnya berupa gedung tadi bertambah 3.500.000. Terus yang kedua, tanggal 3, Sablon Rafflesia membeli 2 mesin printer sebesar dan juga komputer senilai 85 juta, tetapi baru dibayar oleh Tuan Gani 40 juta. Nah, sisanya 6 bulan kemudian boleh dibayar. Lalu itu persamaan dasarnya berarti Tuan Gani mengeluarkan uang sebesar 40 juta tapi peralatannya bertambah sebesar Lalu selanjutnya tanggal 3, Sablon Rafflesia membeli mesin atau juga kita bisa sebut peralatan untuk mengoperasikan usahanya sebesar 85 juta, tetapi Tuan Gani baru membayar 40 juta. Jadi modal dari Tuan Gani tadi berkurang, cashnya berkurang 40 juta, tapi peralatannya bertambah sebanyak 85 juta. Dan dia memiliki utang berupa perjanjian utang sebesar 85 juta. Tanggal selanjutnya, tanggal 4, Tuan Gani merekrut seorang karyawan untuk membantunya menjalankan usaha dan dibayar sebesar 1.600.000 setiap akhir bulan. Karena di tanggal ini, di transaksi ini tidak terdapat perubahan posisi keuangan, jadi kita tidak perlu mencatatnya. Selanjutnya tanggal 5, Sablon Rafflesia membeli perlengkapan senilai 800.000. Kalau membeli berarti tanggal 5 ini kita cashnya berkurang sebesar 800.000 dan perlengkapan kita bertambah sebesar 800.000.
Selanjutnya tanggal 6, Sablon Rafflesia membeli perlengkapan lagi senilai 4.500.000 dan baru dibayar 1.500.000. Kalau tanggal 6 ini kita membayar perlengkapan sebesar 1.500.000, berarti cash kita berkurang 1.500.000 dan perlengkapan kita bertambah sebesar 4.500.000. Dan kita memiliki utang usaha sebesar, sisanya tadi sebesar 3 juta. Selanjutnya tanggal 6, Sablon Rafflesia membayar biaya pemasangan wifi. Sebesar 400.000. Wifi ini kita bisa masukkan ke beban utilitas, beban sebesar 400.000. Dan juga cash kita berkurang sebesar 400.000 karena kita membayar. Selanjutnya tanggal 7, Sablon Rafflesia melakukan promosi. Promosi ini kita bisa masukkan ke beban juga, beban iklan sebesar 500.000. Karena kita membayar berarti cash kita berkurang 500.000 dan beban kita bertambah sebesar 500.000. Selanjutnya tanggal 8 April menerima uang 700.000 atas jasa sablon kepada Nyonya Tiara. Berarti kita menerima uang, karena kita menerima uang pas kita bertambah sebesar 700.000. Dan pendapatan kita juga bertambah sebesar 700.000. Tanggal selanjutnya tanggal 9, Sablon Rafflesia juga menerima uang sebesar 1.300.000 dari Tuan Robin. Karena kita menerima uang, jadi cash kita bertambah dan pendapatan kita juga bertambah. Selanjutnya tanggal 9, Sablon Rafflesia juga menyelesaikan jasa sablon sebesar 1.500.000 tapi belum dibayar. Jadi pada tanggal ini piutang kita bertambah sebesar 1.500.000 dan juga pendapatan kita bertambah 1.500.000. Selanjutnya tanggal 11 menyelesaikan jasa sebesar 900.000 dan baru menerima 500.000. Jadi kita sudah menyelesaikan jasa sebesar, jadi pendapatan kita bertambah 900.000. Tapi kita baru menerima sebesar 500.000. Berarti cash kita bertambah sebesar 500.000 dan kita memiliki piutang sebesar 400.000 sisanya. Tanggal selanjutnya tanggal 12
membeli perlengkapan sebesar 1 juta. Jadi karena kita membeli, cash kita berkurang sebesar 1 juta. Dan perlengkapan kita bertambah sebesar 1 juta. Tanggal 14, Tuan Gani mengambil uang sebesar 300.000 untuk keperluan pribadi. Cash kita berkurang karena diambil, jadi cash kita berkurang. Dan cash kita berkurang sebesar 300.000 dan price atau pengambilan pribadi kita juga berkurang sebesar 300.000. Selanjutnya tanggal 14 juga menerima uang sebesar 1.500.000, tetapi jasanya baru diberikan 1 bulan ke depan kepada Tuan Heri. Kita menerima uang sebesar 1.500.000, berarti cash kita bertambah. Tetapi dan pendapatan dibayar di muka kita juga bertambah 1.500.000. Lalu tanggal 16, selanjutnya tanggal 16 menerima orderan sablon hoodie senilai 800.000 untuk tanggal 20. Jadi karena ini transaksinya belum dilakukan, jadi kita tidak melakukan pencatatan. Selanjutnya tanggal 16 dia menyelesaikan jasa sablon topi sebesar 650.000 namun belum dibayar. Jadi kita menerima piutang sebesar 650.000. Dan juga pendapatan kita bertambah sebesar 650.000. Tanggal 16 dia juga menerima uang dari penyelesaian jasa sablon tanggal 9. Tanggal 9 kita ini tadi ada jasa sablon sebesar 1.500.000 yang belum dibayar oleh Nyonya Inggris. Jadi kita menerima uang sebesar 1.500.000. Karena kita menerima uang, jadi cash kita bertambah. Dan piutang kita berkurang sebesar 1.500.000. Selanjutnya tanggal 18 Sablon Rafflesia melakukan renovasi sebesar 300.000 karena gedung kita, aset kita berupa gedung bertambah sebesar 300.000 dan cash kita berkurang sebesar 300.000. Terus tanggal 20 menyelesaikan jasa sablon yang diorder tanggal 15 namun belum menerima bayaran. Tanggal 15 kita tadi
mendapatkan orderan sebesar 800.000, tapi kita belum menerima bayaran. Jadi piutang kita bertambah sebesar 800.000 dan pendapatan kita bertambah sebesar 800.000. Selanjutnya tanggal 22 menerima uang atas jasa sablon hobi di atas. Berarti sablon hobi yang tanggal 20 ini kita sudah menerima uangnya. Karena kita menerima uang, jadi cash kita bertambah 800.000 dan piutang kita berkurang 800.000. Selanjutnya tanggal 22 selanjutnya kita menerima orderan sablon Shopee 450.000 untuk tanggal 28 April. Karena ini kita karena transaksinya belum dilakukan, jadi tidak dilakukan pencatatan. Tanggal 22 selanjutnya kita membeli perlengkapan 350.000. Berarti karena kita membeli jadi cash kita berkurang 350.000 dan perlengkapan kita bertambah sebesar 350.000. Selanjutnya tanggal 24 kita menerima uang jasa sablon Shopee tanggal 16 tadi kita menyelesaikan sablon yang tanggal 16 yang ini, menyelesaikan sablon Shopee sebesar 650.000 tapi belum menerima uang. Nah, di tanggal 24 kita baru menerima uangnya sebesar 650.000. Di cash 650.000 dan piutang kita berkurang 650.000. Selanjutnya tanggal 25 mengambil uang untuk keperluan pribadi 200.000. Berarti cash kita berkurang sebesar 200.000 dan price kita pengambilan pribadi bertambah 200.000. Tanggal selanjutnya itu tanggal 26 kita membayar utang untuk pembelian perlengkapan tanggal 6. Tanggal 6 kita membeli perlengkapan berupa kaos, hoodie dan topi dan baru dibayar 1.500.000. Jadi sisanya kita bayar tadi tanggal 26 sebesar 3 juta. Kita tulis ini. Berarti karena membayar berarti cash kita berkurang 3 juta dan piutang dan utang usaha kita berkurang juga sebesar 3 juta. Selanjutnya tanggal 28 kita menyelesaikan orderan tanggal 22 yang ada orderan ini sebesar 450 dan menerima uang
sebesar 455.000. Berarti ini kita catat cash kita bertambah sebesar 455.000 dan pendapatan kita bertambah sebesar 455.000. Lalu selanjutnya tanggal 29 Sablon Rafflesia melakukan renovasi lagi berupa penggantian pintu kaca sebesar 6 juta. Jadi cash kita berkurang sebesar 6 juta dan gedung kita, aset kita berupa gedung bertambah sebesar 6 juta. Selanjutnya tanggal 30 kita membayar biaya listrik, air, dan telepon 800.000. Jadi kita membayar, cash kita berkurang 800.000 dan beban kita bertambah sebesar 800.000. Selanjutnya tanggal 30 Sablon Rafflesia ini membayar gaji karyawan. Gaji karyawan tadi 1 juta, dalam kontraknya 1.600.000. Jadi cash kita berkurang 1.600.000 dan beban kita berkurang juga, beban kita bertambah 1.600.000. Tanggal 30 Sablon Rafflesia juga mendapatkan orderan sebesar 750 dan menerima uang di muka sebesar 350. Jadi kita mendapatkan uang, cash kita bertambah 350 dan pendapatan diterima di muka sebesar 350. Ini kita tanggal 9 cash bertambah di debit 1.300 dan pendapatan jasa bertambah di kredit 1.700. Kita closing ke buku besarnya. Cash tadi bertambah 1.300, jadi saldo kita sekarang 140.300. Terus pada akun service revenue tanggal 9 tadi 1.300 di kredit, jadi saldo kita sekarang 2 juta. Selanjutnya tanggal 9 menyelesaikan jasa sebesar 1.500.000 namun belum dibayar. Jadi karena belum dibayar, kita catat di jurnal umum account receivable atau piutang bertambah di debit 105.500 dan service revenue bertambah di kredit 1.500. Selanjutnya tanggal 11 transaksinya menyelesaikan jasa sablon 900.000 dan baru diterima uang 500.000. Jadi cash kita bertambah di debit 500.000, account receivable kita bertambah
di debit 400.000 dan pendapatan jasa atau service revenue bertambah 900.000 di kredit. Selanjutnya tanggal 12 memberi perlengkapan sebesar 1 juta secara tunai. Jadi kita catat supply perlengkapan bertambah di debit 1 juta dan cash kita berkurang dicatat di kredit 1 juta. Lalu tanggal 14 Tuan Gani mengambil uang 300.000 untuk keperluan pribadi. Jadi kita catat price kita bertambah sebesar 300.000 kita catat di debit dan cash kita berkurang sebesar 300.000 juga kita catat di kredit. Tanggal 14 sablon rafflesia menerima uang sebesar 1.500.000 untuk jasa sablonnya yang akan diberikan 1 bulan kemudian. Jadi karena jasanya belum dilakukan, kita catat cash kita bertambah 1.500.000 di debit dan pendapatan dibayar di muka bertambah di kredit sebesar 1.500.000. Tanggal 16 kita menyelesaikan jasa sablon topi sebesar 650.000 dan belum menerima bayarannya. Jadi kita catat account receivable kita bertambah 650.000 kita catat di debit dan service revenue kita bertambah 650.000 kita catat di kredit. Selanjutnya tanggal 16 sablon rafflesia juga menerima uang atas jasa sablon sebelumnya yang tanggal 9 kita tadi kan ada piutang sebesar 1.500.000. Nah, piutang ini sudah dibayar ke kita. Jadi cash kita bertambah 1.500.000 di debit dan account receivable kita berkurang. Kita catat di kredit 1.500.000. Lalu tanggal 8 transaksinya sablon rafflesia melakukan renovasi sebesar 300.000. Jadi renovasi kita masukkan ke akun akun gedung bertambah 300.000 di debit dan cash kita berkurang 300.000 kita catat di kredit. Lalu tanggal 20 kita menyelesaikan jasa sablon yang diorder tanggal 15. Tanggal 15 itu orderannya senilai 800.000. Tapi
kita sudah menyelesaikan jasanya, tapi kita belum menerima uangnya sebesar 800.000. Jadi kita catat account receivable 800.000 bertambah di debit dan service revenue 800.000 bertambah di kredit. Selanjutnya tanggal 22 menerima uang atas jasa sablon tanggal 20. Jadi piutang yang ada 800.000 ini dibayar pada tanggal 22. Kita catat cash bertambah 800.000 dan account receivable berkurang 800.000. Lalu pada tanggal 22 selanjutnya kita membeli perlengkapan untuk menjalankan usaha secara tunai. Jadi kita catat supply kita bertambah di debit. Supply kita bertambah di debit sebesar 350.000 dan cash kita berkurang di kredit sebesar 350.000. Lalu pada tanggal 24 ini kita menerima uang atas jasa sablon Shopee tanggal 16. Tanggal 16 tadi kita punya piutang kan sebesar 650.000. Jadi pada tanggal 24 ini dibayar piutang kita sebesar 650.000. Jadi kita catat cash bertambah di debit sebesar 650.000 dan account receivable kita berkurang, kita catat di kredit 650.000. Selanjutnya tanggal 25 kita mengambil Tuan Gani mengambil uang untuk keperluan pribadi sebesar 200.000. Jadi kita catat price kita bertambah 200.000, kita catat di debit dan cash kita berkurang 200.000, kita catat di kredit. Selanjutnya tanggal 26 ini kita membayar utang atas pembelian perlengkapan tanggal 6. Tadi kita punya utang sebesar 3 juta atas pembelian perlengkapan sebesar 4.500.000 dan baru dibayar 1.500.000. Jadi kita catat account payable kita berkurang, kita catat di debit 300.000 dan cash kita berkurang karena kita membayar, jadi cash kita berkurang, kita catat di kredit 3 juta. Selanjutnya tanggal tanggal 8 itu ada transaksi menyelesaikan jasa sablon tanggal 22 dan menerima uang sebesar 455.000. Jadi kita catat cashnya 455.000 bertambah di debit dan pendapatan jasa kita bertambah sebesar 455.000, kita catat di kredit. Tanggal 29 Sablon Rafflesia melakukan renovasi sebesar 6 juta. Renovasi ini kita masukkan ke akun building atau gedung. Jadi kita catat building atau gedung kita bertambah sebesar 6 juta di debit dan cash kita berkurang sebesar 6 juta kita catat di kredit. Lalu tanggal 30 kita membayar biaya listrik, air, dan
dan telepon sebesar 800.000. Jadi kita catat akun utilitas, beban utilitas kita 800.000 bertambah, kita catat di debit, dan cash kita berkurang, kita catat di kredit sebesar 800.000. Lalu tanggal 30, Sablon Rafflesia juga membayar gaji karyawannya. Gaji karyawan tadi menurut kontrak dia menerima uang 1.500.000. Jadi kita catat salaries expense atau beban gaji bertambah 1.600.000 dicatat di debit, dan cash kita berkurang, kita catat di debit, kita catat di kredit sebesar 1.600.000. Lalu tanggal 30, Sablon Rafflesia juga menerima orderan untuk bulan depan sebesar 750 dan sudah menerima uang muka sebesar 350. Jadi kita catat cash kita bertambah 350 dan pendapatan dibayar di muka bertambah 350, kita catat di kredit. Lalu selanjutnya kita melakukan posting juga ke neraca saldo. Kita lakukan posting saldo akhirnya ke neraca saldo. Yang pertama ada akun cash, dia saldo akhirnya sebesar 132.505.000 di debit. Ini sudah kita. Terus ada akun receivable, saldo akhirnya akun receivable. Lalu ada akun receivable, saldo akhirnya 400.000 di debit. Kita posting ke neraca saldo, akun receivable 400.000. Lalu ada akun supplies atau perlengkapan, saldo akhirnya 6.650.000 di debit. Kita posting ke neraca saldo, supplies 6.650.000. Lalu ada akun equipment atau peralatan, saldo akhirnya 85 juta di debit. Kita posting ke neraca saldo, debit 85 juta. Lalu ada akun building atau gedung, saldo akhirnya sebesar 9.800.000 di debit. Kita posting ke neraca saldo 9.800.000 akun gedung. Lalu ada akun not payable, saldo akhirnya 45 juta di kredit. Kita posting ke neraca saldo, 45 juta di kredit. Lalu ada akun payable, saldo akhirnya 0 rupiah di kredit. Kita posting juga. Selanjutnya akun pendapatan dibayar di muka, saldo akhirnya 7.850.000 di kredit. Kita posting 7.850.000 di kredit akun pendapatan di muka. Lalu akun modal Tuan Gani sebesar
185 juta di kredit. Saldo akhirnya kita posting ke neraca saldo. Modal Tuan Gani sebesar 185 juta di kredit. Lalu akun Price, saldo akhirnya 500.000 di debit. Kita posting ke neraca saldo. Akun Price 500.000 di debit. Lalu ada akun pendapatan jasa atau service revenue, saldo akhirnya 6.305.000 di kredit. Kita posting juga 6.305.000 di kredit akun pendapatan jasa. Lalu selanjutnya ada akun beban gaji. Akun beban gaji ini saldo akhirnya ada 1.600.000 di debit. Kita posting 1.600.000 di debit akun beban gaji. Selanjutnya ada akun utilities expense, saldo akhirnya 1.200.000 di debit. Kita posting ke neraca saldo 1.200.000 di debit akun beban utilitas. Lalu ada akun advertising expense atau beban iklan, saldo akhirnya 500.000 di debit. Kita posting ke neraca saldo akun beban iklan 500.000 di debit. Setelah kita menemukan neraca saldonya yang totalnya 238.155.000.